teman-teman, kembali lagi bersama saya Fikrus di channel Dadakan. Nah, di sini saya bersama pakar ahli filologi nasional ya Pak. Internasional. Oxford saya. Oxford. Lulusan Oxford. Di sini kami sedikit berbincang tentang mengenai filologi itu secara umum lah, mungkin seperti itu. Iya Bapak. Iya. Mungkin secara bergilir Bapak memperkenalkan diri. Perkenalkan guys, nama saya itu orang-orang manggilnya biasanya Prof Ilyas. Prof Ilyas. Jangan terlalu tinggi lah, saya saja. Saya Muhammad Ilyas. Nama lengkap saya Muhammad Ilyas. Saya alhamdulillah kelahiran Jember. Saya sudah dari kecil, dari sebelum lahir ibu saya suka naskah. Suka naskah. Iya. Naskah Naskah. Bukan naskah proklamasi ya. Ibu saya tuh suka naskah itu dari ibu saya juga masih di dalam kandungan tuh sudah suka naskah. Jadi saya diajari naskah dari sejak kecil. Iya. Ya. Nama saya Muhammad Ilyas. Mau butuh nom apa? Mau kenalan apa lagi? Tempat tanggal lahir saya Jember. 4 Mei ya. 4 Mei 2000. Terus apa lagi? Cita-cita mungkin. Cita-cita saya ingin menjadikan Indonesia itu sebagai negara yang ahli filologi. Ahli filologi. Cocok. Semua itu harus bisa naskah. Seperti itu teman-teman. Seperti dosen saya. Itu saya waktu kuliah. Saya nggak pernah kuliah sebelumnya. Cuman itu dosen saya keren itu Mas. Saya pengen semua orang-orang Indonesia itu kayak beliau semua. Betul ya. ini guys. Kita harus. Saya pengen semuanya seperti itu. Jadi saya bercita-cita ingin semua orang Indonesia itu suka filologi. Ya seperti itu cita-cita saya. Seperti itu. Mungkin langsung to the point saja ya Pak. Oke, langsung to the point ya. Apa terus? Apa itu sebenarnya filologi? Filologi itu kalau kita melihat sejenak mungkin asing ya. Tapi kalau kita bahas naskah itu tahu semua. Iya, tahu semua ya. Naskah kan. Kayak naskah ujian nasional ya, naskah proklamasi. Nah, kalau di filologi itu naskah itu yang dikaji itu naskah kuno. Naskah kuno. Dan yang dikaji itu naskah yang berumur 50 tahun, Mas. 50 tahun sebelum Masehi. Ya enggak, 50 tahun dari sekarang. Oh, dari sekarang. Sekarang 20 ya, 2022, 50 tahun yang lalu. Itu tahun berapa? Nah, itu naskah. Nah, catatannya lagi, naskah itu bukan cuma naskah-naskah yang biasa ya, naskah-naskah cinta ya. Itu enggak ada artinya, Mas. Naskah yang dimaksud di sini naskah-naskah yang mengandung unsur peradaban, keilmuan, budaya, yang nantinya itu dapat berguna di masa sekarang, yang dapat dikaji lagi. Nah itu yang dikatakan filologi itu seperti itu. Jadi filologi itu secara umumnya itu membahas tentang ilmu yang mana membahas tentang naskah ya Mas ya, naskah-naskah kuno. Ilmu yang membahas tentang naskah kuno. Naskah kuno ya, naskah kunonya tuh minimal 50 tahun ke atas lah seperti itu. Mungkin ada sedikit contoh Bapak tentang naskah. Ada saya naskah fisik ya Mas ya? Iya, naskah Bapak fisik. punya secara real. Teman-teman langsung dibuktikan. Ini naskah saya nih yang dari 100 tahun ya Mas ya. 100 tahun. Nah, ini sampai lihat saya Mas. Ini naskah-naskah saya yang kuno Mas. Ini naskah saya yang kuno. Nah, ini tahun 256 ya. 200. Punya buyut saya ketika dinasti Warrior Mas. Dinasti Warrior. Ya. Dinasti Warrior. Ya. Kalau ini naskah-naskah modern Mas. Dinasti Sang. Dari Cina itu Mas. Dari Cina. Ya. Muhammad Qinghu. Muhammad Qinghu ya. Masjid Qinghu itu. Qinghu. Nah, itu yang punya mbahnya teman saya. Iya. Saya beli di situ di Shopee itu Mas. Permisi ini, ya Pak. Ya, monggo. Pegangnya pelan-pelan. Oh iya, Pakai. maaf. Selain orang-orang yang tidak ditentukan itu susah kalau memegang ini secara. Jadi ini real ya teman-teman, punya Prof Saya Ilyas. ini. Ini naskah sudah berabad-abad. Abad-abad ini Nah, disimpan sama saya. Ini gimana cara baca? Apa semua orang itu memang bisa membaca atau ada ilmu-ilmu tersendiri? Nah, di filologi ini dibahas, Mas. Di filologi itu kita membahas tentang juga bagaimana cara membaca naskah. Naskah itu dibaca, kita buka naskah, terus kita lihat naskahnya. Nah, kita itu kan
memiliki, nah di Indonesia ya Mas ya. Saya jelaskan terlebih dahulu di Indonesia. Di Indonesia itu naskah itu ada 3 Mas. Yang pertama ada naskah Islam. Naskah Islam. Nah, di situ isinya itu tulisan-tulisan Arab. Tulisan Arab. Dan memang itu bahasa Arab Mas. Bahasa Arab. Nah, ada yang kedua itu naskah Jawa. Naskah atau Jawa. pegon ya Pegon. Mas. Yang dimana itu naskah-naskah yang seperti kitab kuning seperti itu Mas. Right. Nah, itu tulisannya Arab. Tetapi itu berbahasa Indonesia. Jawa ya, Indonesia Jawa. ya. Bahasa-bahasa daerah Mas. Kemarin saya dapat tugas itu Pak dari saya. Siapa dosen Mas? Iya. Siapa? Ustadz Hanafi. Kawan saya. Teman Bapak. Teman saya. Semester berapa saya? Ini saya nanti bisa berbincang-bincang. Saya lupa. Ya. Mungkin bapaknya nggak kenal saya. Cuma lihat saja. Jadi yang pertama naskah Islam. Naskah Islam dan naskah Jawa. Terus yang ketiga ini adalah naskah Melayu. Naskah Melayu. Naskah Melayu ya teman-teman. Ada 3. Ya, naskah seperti itu ya. Bahasanya Melayu lah gitu. Melayu itu ya. Itu seperti Melayu itu. Oh, Melayu. Jangan guyon saya. Ini ilmu ini. Ini ilmu ini. Bapak. Saya ini profesor, saya nggak pernah guyon. Ya. Jadi cara baca naskah itu yang pertama kita melihat ayat sampai bacaannya Mas ya. Lalu kita alih bahasakan ke dalam, sesuaikan dengan bahasa yang ada di tulisan itu. Nah, sesuaikan. Kalau Jawa ya kita tulis saja itu Jawanya apa. Nah, setelah itu kita artikan ke dalam bahasa kita. Kita orang Indonesia ya, kita bahasakan di Indonesia. Lalu setelah kita alih bahasa, alih aksara, lalu kita terjemahkan sesuai dengan keilmuannya. Disitulah filologi bekerja. Keilmuannya. Ya, sesuai misalkan itu membahas tentang peradaban ya. Kita jelaskan peradaban apa yang dijelaskan di dalam filologi. Tapi mohon maaf Bapak, ini apa saya yang tidak kelihatan apa Bapak? Permisi ya. Iya, silakan. Tidak ada tulisannya nih Pak. Apa gara-gara kacamata khusus? Bukan kacamata khusus Mas, ini karena tahun-tahunnya yang sudah berlalu ya Mas. Nah. Jadi orang tuh sulit untuk membaca karena ada tulisannya memang Mas. Enggak ada tulisannya. Karena naskah Prof ini bisa membaca ya teman-teman. Iya, karena itu kan tidak hanya tulisan di situ. Tidak hanya tulisan. Ada bintik-bintik dari sini nih. Oh, ada artinya itu. Ada artinya. Iya, kena santet bisa di sini. Saya di situ ada, itulah yang namanya ahli bahasa. Baik Bapak, saya dapat menyebutkan jadi naskah di Indonesia ada 3. Yang pertama Islam, kedua ada naskah Jawa, yang terakhir Melayu. Ya. Nah, mungkin pertanyaan terakhir sembari menutup perbincangan kita Bapak. Saya mau tanya tentang sebenarnya bahan-bahan untuk membuat naskah itu dari apa? Banyak Mas. Banyak. Iya. Kulit. Ya kan zaman-zaman dahulu itu kan menulis itu kan gak ada kertas ya Mas. Iya. Ya pakai serat seperti itu. Itu kulit apa Pak? Babi ya. Bukan ya. Saya guyon. Gak ada kulit nggak boleh. Iya. Ya kulit-kulit hewan yang kulit-kulit hewan yang ya digunakan itu suci ya. Ya tapi tergantung kepada seseorangnya ya Mas. Misalkan itu orang Islam yang membuatnya seperti kulit-kulit suci ya. Kalau orang-orang yang gak Islam ya, gak tahu kulit apa. Kulit-kulit beruang mungkin bisa jadi. Nah, mungkin seperti ini. Kayak contohnya di Probolinggo pabrik leces itu kan pabrik tentang kertas, memproduksi kertas. Kocak ya. Apa ada memang pabrik yang memproduksi tentang naskah sendiri? Gak ada ya. Naskah itu dibuat dari seseorang atau dari suatu suku atau suatu budaya. Bukan perolahan perusahaan itu bukan. Naskah itu adalah sesuatu hal yang berharga, yang mana itu intinya pengetahuan, sesuatu hal yang atau peradaban yang itu dibuat untuk memang kehidupan selanjutnya. Jadi untuk peninggalan, bukan untuk produksi yang mana dijual belikan, tapi ada memang perjualbelian naskah itu ada seiring berjalannya waktu itu. Tapi untuk seperti kayak pabrik Lexus itu perusahaan buku tulis Mas. Iya, bukan naskah. Malu dilihat orang-orang. Iya. Mungkin terakhir ya Pak. Menutup obrolan. Dari tadi saya main menutup, Mas. Iya. Mungkin ini penutup yang lebih ditutup ya Mas.
terima kasih atas informasinya. Info nih Bapak, terima kasih. Mungkin dari yang diutarakan oleh Bapak itu saya sedikit mendapat pandangan tentang naskah itu bagaimana. Ya, monggo. Terima kasih Bapak. Terima kasih sama-sama. Mungkin ada bermanfaat ya. Ya, waalaikumsalam.